Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi al-faqru zainun 'alal mu'mini minal idaril hasani ala khaddil farsi. Al-hadis aw kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita bahas bab tentang fadilah fakir miskin. Jadi orang beriman itu indah, kaya loman baik, fakir miskin sabar juga baik. Nah, ini indahnya orang Islam, indahnya orang beriman. Sekarang kita bahas keutamaan fadilah orang yang fakir miskin. Apa kata Nabi? Al-faqru syainun indan nas wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Fakir itu tercela dan jelek menurut manusia. Wa zainun indallahi yaumal qiyamah, dan baik menurut Allah pada hari kiamat kelak. Nah ini, jadi orang fakir, orang miskin itu menurut manusia jelek, tapi menurut Allah baik. Apa alasannya? Karena orang fakir itu ndongone temen. Wong fakir itu nek ndonga itu mantep, karena nggak ada apa-apa yang diangan-angankan. Orang fakir itu kalau ibadah dia kuat karena memang tidak ada fasilitas. Nah ini, dan rata-rata orang beriman itu yang diberi oleh Allah fakir miskin. Sing soge-soge itu ya bukan orang yang beriman, yang rata-rata. Dan ini kita bisa lihat di lapangan, sing soge-soge ya bukan orang Islam. Memang begitu kata Nabi. Karena kaya itu adalah warisan Fir'aun dan Qarun, sementara miskin, fakir miskin itu warisan para nabi. Jadi para nabi itu rata-rata fakir miskin, kecuali Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman memang itu mukjizatnya. Rasulullah meninggal dunia tidak meninggalkan perkebunan kurma. Jadi kalau kita ke Madinah tidak ada perkebunan kurma milik Muhammad, nggak ada. Hotel milik Muhammad nggak ada. Yang ditinggalkan Nabi hanya masjid. Rumahnya ya di masjid itu, digunakan makam beliau itu rumahnya, namanya Raudhah. Nah ini contoh dari baginda Nabi. Jadi rata-rata orang beriman itu memang diberi oleh Allah fakir miskin. Untuk apa? Zainun indallahi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat supaya tidak banyak hisabnya, supaya di hari kiamat nanti tidak lama-lama diminta pertanggungjawaban. Karena harta itu pertanyaannya dua, yang lain hanya satu. Masalah harta pertanyaannya dua. Dari mana engkau peroleh, kemana engkau salurkan.
Tapi kalau yang lain pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Satu. Tapi untuk harta pertanyaannya dua. Dari mana engkau peroleh? Kemana engkau salurkan? Nah ini jadi jelas orang beriman itu diberi kaya, loman, halal, bagus. Dalam keadaan fakir, miskin, sabar, bagus. Tapi rata-rata kata Nabi, umatku adalah fakir, miskin, rata-rata. Nek wong sugih ya gak gelem nang masjid, turun hotel berbintang, itu makanannya tersedia. Gak ono wong sugih terus ya jam 3:30 nang masjid, kene jokot nyamuk, ya ngantuk-ngantuk, mari sembayang, lungguh, gak ono. Masuki gak kerasan. Karena apa? Fasilitasnya tersedia, tangi jam itu, gitu. Mobilnya kadang-kadang masuki itu males ibadah. Kadang-kadang adus saya males masuki. Isuk ngono durung adus wis ngadusi mobile Alphard adusi. Durung adus awake. Nah, nang wong fakir apa sing didusi? Sepeda, motor wis jarang diadusi. Kadang 2 wulan pisan nek kober, pokoke mlaku. Nah, ini. Jadi orang fakir menurut Nabi, menurut Allah itu bagus. Tapi menurut manusia jelek. Nah, ini fadilahnya kalau orang fakir miskin ngerti ilmunya. Bahwa kita mencari makan kesana kemari, yang penting untuk bisa makan, ya untuk tempat tinggal supaya kita bisa ibadah, sudah. Itu menurut Allah, Allah baik. Kadang-kadang kalau kita bayangkan seperti ini, bagaimana kalau harta itu hasil korupsi? Harta hasil korupsi itu pertanggungjawabannya seluruh rakyat Indonesia, karena itu milik negara. Terus ditakoni, dituntut wong sak menakae entek pahalai. Nah, ini jangan enak erek korupsi gak kecet kelo di dunia, di akhirat nanti entek pahalanya gara-gara dia harus mempertanggungjawabkan seluruh rakyat Indonesia ini hartanya yang dikorup. Ya, ini kata Nabi, al-faqru syainun indan nas wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Fakir miskin itu tercelah bagi manusia dan baik menurut Allah nanti di akhirat. Yang kedua, hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Kata Nabi, mencintai orang fakir miskin termasuk perilaku para nabi, dan benci terhadap fakir miskin termasuk perilaku farainah, yaitu para Fir'aun, raja-raja di Mesir. Nah ini, jadi para nabi itu cinta pada sahabat-sahabatnya yang fakir miskin. Kadang-kadang kerja sampai tangannya itu keras, kata Nabi, tangan yang keras untuk bekerja mencari ma'isyah itu nanti di hadapan Allah lebih baik daripada orang yang tidak kerja keras. Hasil dari keringatnya sendiri itu jauh lebih baik dari pemberian orang. Itu Nabi sering memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya. Dan orang-orang yang hebat di zaman Nabi itu rata-rata orang fakir miskin. Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis itu fakir miskin, hidupnya di masjid, namanya Ahlus Suffah. Mangane elok Nabi itu. Ini gak dimain Nabi, gak mangan. Abu Hurairah itu tidur di masjid menghafalkan hadis Rasulullah. Kadang-kadang sehari nggak makan karena Rasulullah juga nggak masak puasa. Ini ada kisah. Kemudian Abu Hurairah sudah lapar, mau 2 hari. Ada sahabat yang ngirim Rasulullah makanan. Kemudian kata Abu Hurairah, wah nanti aku diberi. Ternyata ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga nggak punya makanan. Abu Hurairah, wah poso maneh.
Nah, orang-orang hebat di zaman Nabi itu rata-rata orang fakir miskin. Jarang orang kaya yang hebat dalam agama, itu jarang, rata-rata memang fakir. Makanya Rasul mengatakan hubbul fuqara min akhlaqil anbiya, perilaku baik kepada fakir miskin adalah akhlak para nabi, dan benci kepada fakir miskin adalah akhlak para Fir'aun, yaitu raja-raja yang hidup di negara Mesir zaman dulu. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang fadilah orang fakir miskin yang ada di dunia ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma